Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, guru, tenaga honorer ya, baik di pendidikan, tenaga pendidik maupun teknis ya di sekolah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya, meningkatkan kinerjanya dan selalu optimis berharap untuk bisa diangkat menjadi P3K ya. Di tahun 2024 ini sudah diumumkan secara resmi untuk tenaga teknis ya. Ini ada 547.000 formasi ya, baik untuk operator sekolah, pustakawan, TU, satpam, dan penjaga sekolah. Ini bisa jadi ASN ya, P3K maupun CPNS ya. Mari kita simak bersama. Inilah formasi untuk tenaga teknis ya yang disampaikan secara langsung oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD ya. Beliau adalah Dirjen GTK Kemendikbudristek, menyampaikan bahwa P3K untuk 2024 ini yaitu khususkan untuk tenaga teknis atau tenaga kependidikan itu mencapai 540.000 ya formasi. Mari kita simak ya informasi selengkapnya. (547.000) formasi tenaga teknis P3K 2024, operator sekolah, OPS, pustakawan, TU, satpam, dan penjaga sekolah siap jadi ASN. Dirjen GTK Kemendikbudristek ya, Nunuk Suryani mengabarkan formasi teknis P3K 2024 memprioritaskan tenaga kependidikan. 547.000 formasi teknis P3K 2024 yaitu terdiri dari operator sekolah, pustakawan, TU, satpam, dan penjaga sekolah siap jadi ASN. Menurut Profesor Dr. Nunuk ya Suryani, formasi teknis P3K 2024 mencakup berbagai kategori tenaga kependidikan, mulai dari operator sekolah, pustakawan, satpam, hingga penjaga sekolah. Jumlah keseluruhan formasi yang disiapkan mencapai 547.000, memberikan peluang besar bagi tenaga kependidikan untuk itu ya, serta dalam seleksi, untuk ikut serta dalam seleksi. Pertama, operator sekolah, pustakawan, satpam, dan penjaga sekolah menjadi prioritas. Dalam pengumuman formasi teknis P3K 2024 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani, Dirjen GTK Kemendikbudristek, memang tidak terdapat rincian kategori tenaga kependidikan secara spesifik. Namun penjelasan lebih lanjut dari beliau menyoroti bahwa beberapa posisi seperti operator sekolah, pustakawan, satpam, dan penjaga sekolah dianggap sebagai prioritas utama dalam penempatan formasi teknis P3K tahun ini. Mari kita bahas detailnya. Operator sekolah. Operator sekolah memiliki peran penting dalam mengelola dan memainkan sistem informasi di sekolah. Tugas mereka melibatkan pengelolaan data siswa, jadwal pelajaran, kegiatan sekolah lainnya. Keberadaan operator sekolah menjadi kunci dalam menjaga kelancaran administrasi sekolah. Dengan adanya formasi teknis P3K 2024 yang memprioritaskan operator sekolah, diharapkan akan terpenuhi kebutuhan akan tenaga yang ahli dalam manajemen data sekolah. Pustakawan. Pustakawan bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan sekolah, termasuk pengarsipan, pelabelan buku, dan membantu siswa atau staf dalam mencari sumber belajar. Dalam era informasi ini ya, peran pustakawan tetap sangat vital. Mereka tidak hanya menjaga koleksi buku, tetapi juga membentuk minat baca siswa. Prioritas dalam formasi P3K guru P3K ya untuk teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekolah. Satpam atau Satuan Pengamanan. Satpam bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.
Mereka memastikan hanya orang-orang yang berhak masuk ke area sekolah. Keamanan sekolah menjadi prioritas utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pemberian prioritas kepada Satpam dalam formasi teknis P3K 2024 diharapkan dapat memperkuat lapisan keamanan di sekolah. Yang keempat yaitu penjaga sekolah. Penjaga sekolah memiliki tugas serupa dengan Satpam, yakni menjaga keamanan. Namun mereka juga dapat membantu dalam pengelolaan lalu lintas siswa dan pengunjung di area sekolah. Dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang optimal, penjaga sekolah memegang peran penting. Keberadaan mereka dapat membantu penjaga menjaga disiplin dan memastikan keamanan di sekitar area sekolah. Dengan memprioritaskan operator sekolah, pustakawan, satpam, dan penjaga sekolah, dalam formasi teknis P3K 2024, pemerintah mengakui kebutuhan mendesak untuk memperkuat sektor-sektor kunci dalam ekosistem pendidikan. Ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kesempatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memajukan dunia pendidikan tanah air. Usulan dan persetujuan. Usulan formasi teknis P3K 2024 diajukan oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani mencapai jumlah yang mengesankan, yaitu 80.000. Persetujuan diberikan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menjadi berita yang baik. Profesor Nunuk juga sebagai Dirjen GTK Kemendikbudristek telah memimpin usulan formasi teknis P3K 2024 dengan jumlah lebih dari 80.000. Nah, kabar persetujuan dari Kemenpan RB merupakan berita baik bagi para tenaga kependidikan, khususnya mereka yang berada dalam kategori tenaga teknis. Ini menandakan bahwa pemerintah serius dalam memberikan dukungan dan peluang bagi mereka untuk lebih efektif aktif mendukung penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dengan memperoleh persetujuan, para tenaga teknis sekarang dapat mempersiapkan diri mengikuti seleksi dengan lebih optimis. Proses seleksi menjadi kesempatan bagi mereka untuk dapat terlibat aktif dalam mendukung sistem pendidikan, memberikan kontribusi nyata di lapangan. Mekanisme dan persyaratan. Mekanisme seleksi, meskipun belum dijelaskan secara rinci, mekanisme seleksi P3K untuk 2024 diatur melalui pedoman resmi yang dikeluarkan. Calon P3K diharapkan memantau informasi resmi yang akan disampaikan oleh pihak terkait, seperti Kemendikbudristek dan lembaga terkait lainnya. Persyaratan seleksi, salah satu informasi awal yang disampaikan bahwa calon P3K dapat berasal dari lulusan sekolah dasar. Nah, ini dari SD bisa Ini menunjukkan kebijakan progresif untuk memberikan peluang lebih luas kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk mereka yang memiliki pendidikan dasar. Terdaftar dalam database BKN. Sebagai persyaratan khusus, calon P3K 2024 diinformasikan bahwa mereka harus terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Langkah progresifnya yaitu membolehkan lulusan sekolah dasar untuk mengikuti seleksi P3K. Ini mencerminkan langkah progresif pemerintah dalam memberikan peluang kepada lebih banyak lapisan. Kontribusi database BKN. Dengan mewajibkan calon P3K terdaftar dalam database BKN, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen. 4. Apresiasi untuk tenaga kependidikan. Pentingnya peran tenaga kependidikan meliputi operator sekolah, pustakawan, satpam, dan penjaga sekolah diakui sebagai komponen vital dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Peran vital dalam sistem pendidikan yaitu operator sekolah mengelola data informasi, pustakawan membantu peningkatan minat baca, sedangkan satpam dan penjaga sekolah bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pendidikan. Nah, formasinya sudah disampaikan tadi. Pemberian prioritas
seleksi ya dengan memprioritaskan tenaga kependidikan dalam formasi teknis P3K ya 2024, pemerintah menyampaikan pesan bahwa mereka dianggap sebagai elemen kunci dalam memajukan kualitas pendidikan. Kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan ya dan peningkatan status dukungan. 5. Proses pengumpulan data Dapodik. Data tenaga kependidikan dihimpun melalui Dapodik di lembaga masing-masing, mencakup operator sekolah, pustakawan, satpam, hingga penjaga sekolah. Pedoman selanjutnya akan diatur berdasarkan Surat Edaran Menpan RB. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya, bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Maaf. Dengan pengumuman formasi teknis P3K 2024 ya yang mencakup operator sekolah, pustakawan, satpam, dan penjaga sekolah, para tenaga kependidikan di Indonesia diharapkan untuk segera bersiap mengikuti seleksi. Proses seleksi akan mempertimbangkan lebih dari 80.000 usulan formasi. Kami mengajak Bapak Ibu sahabat honorer untuk terus mengikuti perkembangan informasi ini ya melalui saluran resmi atau melalui channel Pretno Berbagi ini. Semoga kesempatan ini memberikan manfaat dan apresiasi yang setimpal bagi para tenaga kependidikan di tanah air ya. Itulah ya Bapak Ibu informasi awal ya mengenai dibukanya formasi untuk tenaga teknis ya, di mana operator sekolah, penjaga sekolah, satpam, tenaga pustakawan ya, tenaga TU ini juga diberi kesempatan untuk diangkat menjadi P3K ya. Untuk itu silakan persiapkan diri dan ikuti terus channel Pretno Berbagi untuk mendapatkan informasi-informasi terkini. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya agar bisa mendapatkan informasi yang sama yang bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.